Halo, kembali lagi bersama saya Engki Pramudia Ramdhani di channel KI2711 yang melanjutkan serial yang kemarin belajar database. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua ya. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman SQL. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel saya, like juga dan sharekan ke teman-temannya supaya ilmunya dapat menyebar dan lebih bermanfaat. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materinya juga, kita akan intro dulu. Ya, langsung saja. Yang pertama adalah apa sih itu SQL? Nah, SQL itu atau struktur query language, itu singkatannya ya, merupakan suatu bahasa atau language ya, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses database. Jadi bahasa pemrograman SQL itu penggunaannya itu untuk mengelola database seperti membuat database, membuat tabel dalam database, atau menambahkan field dalam tabel, dan juga menambahkan misalnya isi-isi tabelnya dan lain-lain. Nah, SQL juga sering disebut sebagai query. Lanjut. Nah, ini beberapa fungsi SQL ya. Yang pertama itu dapat mengakses dan memanipulasi database dengan mengeksekusi query terhadap database. Nah, jadi database itu bisa diakses oleh kita, dimanipulasi juga oleh kita. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu dengan cara mengeksekusi query atau menjalankan program ya. Kita membuat codingan, misalnya query-nya, membuat sintaknya, terus dieksekusi atau di run terhadap database. Nah, otomatis database juga akan mengerti dan menjalankan perintah tersebut. Yang kedua adalah mengambil, menyisipkan, menghapus, dan juga mengambil data dari base. Jadi selain mengakses dan memanipulasi, itu juga bisa menyisipkan ya, mengambil data juga, atau menghapus, menyalin, atau mengambil juga lagi, dan lain-lain. Nah, itu caranya sama, yaitu dengan mengeksekusi query terhadap database tersebut. Yang selanjutnya dapat membuat database baru dan juga membuat tabel baru dalam database. Nah, jadi sebelum kita memulai itu, kita tuh membuat dulu databasenya. Nah, di dalam database itu ada tabel-tabel. Nah, query itu atau SQL fungsinya itu bisa juga untuk membuat database dan juga tabel-tabel baru. Dan yang selanjutnya ada dapat menggabungkan beberapa tabel dalam database. Nah, jadi SQL juga dapat menggabungkan beberapa tabel dalam suatu database. Jadi satu database misalnya memiliki dua tabel, yaitu nama siswa dan pelajaran. Nah, siswa dan pelajaran itu bisa digabungkan. Untuk lebih lanjutnya atau lebih ini nanti akan kita bahas lagi. Dan yang kelima adalah dapat mengatur hak akses pada database, tabel, dan lain-lain. Nah, maksudnya itu kita dapat mengatur hak-hak akses, siapa saja yang bisa memanipulasi, siapa saja yang bisa mengambil, menghapus. Ada juga misalnya kita orang ini hanya bisa melihat saja, yang ini bisa memanipulasi seperti mengambil, menghapus, menambahkan juga. Nah, seperti itu. Lanjut. Di sini ada komponen-komponen SQL. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. Nah, DDL itu merupakan perintah dasar dari bahasa pemrograman SQL yang diperuntukkan untuk membuat sebuah struktur database, baik dalam pembuatan database maupun tabel. Nah, jadi DDL itu merupakan perintah dasar. Jadi awal itu menggunakan DDL, seperti membuat database, membuat tabel, terus menampilkan. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut juga. Beberapa perintahnya yaitu ada create untuk membuat, seperti membuat database atau tabel, ada alter untuk memilih dan juga rename untuk mengganti nama, drop untuk menghapus, dan juga show untuk menampilkan. Nah, yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language. DML merupakan perintah dasar dari bahasa pemrograman SQL yang digunakan untuk memanipulasi data yang ada di database. Nah, jadi jika DDL itu untuk membuat database-nya dan membuat tabelnya, untuk memanipulasi tabel dan database-nya. Nah, sementara DML itu untuk memanipulasi data yang ada di dalam database dan tabel. Misalnya seperti dalam tabel siswa ada nomor siswa, nama siswa, NIS, kelas, dan lain-lain.
Nah, beberapa perintahnya itu ada insert, select, update, dan delete ya. Insert untuk memasukkan data, select untuk menampilkan, update untuk memperbaharui, dan delete untuk menghapus. Dan yang terakhir ada DCL atau Data Control Language. DCL merupakan perintah dasar dari bahasa pemrograman SQL yang digunakan untuk mengatur hak akses pada database. Nah, DCL ini gunanya itu untuk mengatur hak akses. Misalnya kita ada 5 orang ya. Setiap orang itu misalnya dari 5 orang hanya ada 2 admin, ada 2 orang yang bisa memanipulasi database, misalnya untuk menghapus, mengambil, menambahkan, menampilkan, dan lain-lain. Nah, sementara yang 3 tadi hanya bisa melihat saja. Nah, itu menggunakan DCL ya, atau Data Control Language. Nah, beberapa perintahnya adalah grant dan revoke. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, dan yang selanjutnya adalah tabel. Nah, kita harus paham istilah-istilah dalam tabel. Di sini saya sudah pisahkan beberapa dengan warna. Nah, yang di baris pertama ada nomor, nama siswa, kelas, dan NIS. Nah, yang di atas ini yang nomor, nama siswa, kelas, dan NIS itu disebut field ya, field. Nah, dan ini adalah isi-isinya, isi dari tabelnya atau data-data dari tabelnya. Satu baris ini disebut baris atau satu data, dan semua data nomor 1 sampai 3 itu disebutnya file. Nah, jadi harus tahu istilah-istilahnya. Nah, mungkin cukup sekian untuk awalan kita mengenal bahasa pemrograman SQL. Selanjutnya kita akan langsung masuk ngodingnya atau praktek. Nah, sebelum itu saya ingin teman-teman mendownload dulu XMPP-nya. Di sini nanti linknya saya taruh di deskripsi. Nah, teman-teman menggunakan apa, ada untuk Windows, Linux, dan OS juga. Silahkan download. Nah, setelah download, teman-teman install seperti biasa dan simpan di local disk C. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan bye.